Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, maba'ad, thulabat talibat MG kelas 7 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita di pelajaran ke-6 dengan judul lanjutan bab mereka yang mengharapkan berkah pada pohon, batu, dan sejenisnya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menerapkan hukum bertabarruk pada pohon dan yang semisalnya. Yang kedua, murid dapat menyimpulkan sebab-sebab terjadinya tabarruk yang dilarang. Lalu yang ketiga, murid dapat membantah alasan yang disampaikan oleh orang yang terjatuh dalam kesyirikan dengan niat apapun. Ya. Dalilnya ini agak panjang ya, tetapi insya Allah bisa dihafalkan. Ya, kakak kelas yang dulu berhasil semua, antum juga tentunya insya Allah berhasil, insya Allah Ta'ala. Kita lihat an Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin. Kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Hunain itu mana? Hunain itu yaitu lembah yang terletak di arah timur kota Mekah. Di tempat tersebut terjadilah perang Hunain yang sangat terkenal. Ya, jadi ini keluar nih mau perang maksudnya. Nah, kami keluar bersama Rasul ke Hunain, mau perang Hunain itu. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Sedangkan waktu itu kami itu masih hudatsa'u ahdin bi kufrin. Lihat artinya mereka baru masuk Islam dan belum lama meninggalkan kekafiran. Ya, jadi baru masuk Islam. Baru masuk Islam terus ikut perang begitu. Paham? Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan kami lihat ya, ketika perangnya ini melawan kabilah Hawazin. Ya, Hawazin itu memang di dekat kota Mekah itu. Ya, dan mereka menyembah berhala. Ya, maka kabilah Hawazin itu, orang-orang musyrikin itu, ya, mereka itu memiliki satu pohon bidara, sidroh itu pohon bidara. Ya, mereka memiliki pohon. Yaqufuna indaha. Nah, orang-orang musyrikinnya itu sering beriktikaf di situ. Maksudnya apa? Beriktikaf di situ ini, mereka berdiri di sisinya dan mengagungkannya. Wa yanutuna biha aslihatahum. Tidak hanya berdiri dan beriktikaf di situ aja, tetapi mereka juga yanutuna biha aslihatahum. Mereka mengantungkan di pohon itu apa? Pedang-pedang mereka, senjata-senjata perang mereka. Yuqalu laha dzatu anwatin, sehingga pohonnya itu dinamakan dzatu anwat. Apa maksudnya? Satu pohon yang orang-orang musyrikin mengantungkan senjata padanya. Ya, dalam rangka mencari keberkahan dari pohon tersebut. Jadi diyakini pohon itu apa? Pohon itu memiliki keberkahan. Nah, jadi dinamakan dzatu anwat. Ya. Kalau bahasa kita gampangnya dzatu anwat itu yang dicenteli begitu. Jadi pohon centelan, pohon cerentelan kalau bahasa Jawa nih. Pohon yang digantungkan di situ benda-benda yang diyakini pohon itu memiliki berkah, sehingga kalau digantungkan pedangnya nanti pedangnya jadi sakti, digantungkan panahnya nanti jadi tepat nyasarnya, digantungkan tombaknya nanti tombaknya jadi sangat bagus kalau untuk dipakai perang dan semisalnya. Mereka meyakini seperti itu. Ya. Nah, jelas ya. Famarorna bisidrotin. Lalu kami pun melewati satu pohon bidara. Jadi misalkan begini nih. Ini jalan. Ya. Jalan dari kota Mekah. Ini dzatu anwatnya begitulah. Ya. Orang-orang musyrikin gantungin pohon, gantungin apa? Benda-benda yang ada di sini ya. Para sahabat yang baru masuk Islam tuh melihat dari jauh gitu. Mereka ketika datang, nah mereka lihat, wah itu orang-orang musyrikin, orang-orang Hawazin itu memiliki pohon gantungan tuh. Nah, ketika mereka melihat ada pohon di sini ya, nah, mereka mengatakan pada Rasul, ya, mereka mengatakan pada Rasul. Ketika mereka melewati pohon ini, mereka lihat, ya, apa yang dikatakan pada Rasul. Fakulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum
dzata anwat. Ya Rasulullah, bikinkan kami pohon gantungan sebagaimana mereka memiliki pohon gantungan ini ya Rasul. Ya, Masya Allah. Maka ketika mendengar itu pun ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allahu Akbar. Ya, Rasul langsung bertakbir Allahu Akbar. Kenapa Rasul mengatakan Allahu Akbar? Karena mengingkari dan sangat takjub, ya, maksudnya sangat kaget dengan ucapan yang luar biasa itu, ucapan yang jelek itu kan kesyirikan ya, ucapan yang apa, mengandung kesyirikan yang sangat besar. Lah kenapa kok ada sebagian sahabat atau kaum muslimin saat itu mengatakan itu? Ingat, karena tadi mereka baru masuk Islam. Ya dulunya kan memang biasa mereka melakukan ritual-ritual kesyirikan. Nah, paham? Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dalam rangka mengingkari dan kaget dengan ucapan yang sangat usul ya, yang sangat munkar, yang sangat keliru itu, ya, membuat pohon gantungan seperti itu. Ya, lalu Rasul mengatakan lagi, inna hasunan, sesungguhnya itu yaitu membuat pohon gantungan dan semisalnya itu adalah sunan, ya. Artinya yaitu jalan. Yang dimaksud yaitu apa yang telah kalian tempuh sama dengan yang ditempuh orang-orang sebelum kalian, yaitu jalan-jalan yang dicela, ya. Innaha sunan qultum walladzi nafsi biyadih, yang kalian ucapkan itu demi yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat Banu Israil li Musa, persis seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun qala innakum qaumun tajhalun. Ini ada dalam Al-Quran ya, diabadikan oleh Allah, ya. Perkataan Bani Israel yaitu kaum Yahudi kepada Nabi Isa saat itu, Nabi Musa maaf, buatkan kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan, ya. Qala innakum qaumun tajhalun, ini tentang kisah Samiri itu loh, yang mereka meminta untuk dibikinkan berhala Tuhan. Kalau Samiri kan bikin berhala Tuhan dari sapi, ya, berhala sapi ya kan. Nah mereka minta untuk dibikinkan semisal itu, ya. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala ini, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian wahai Bani Israel adalah kaum yang bodoh, kaum yang sangat keliru. Dikasih sesembahan yang satu yang tidak tidak ada tandingannya, tidak ada sekutunya, malah minta berhala, ya. Nah maka kata Rasul, innaha sunan, apa yang diucapkan ini, minta untuk dibikinkan pohon gantungan ini persis seperti perkataannya Bani Israel kepada Musa minta patung sapi ini, ya. Nah kemudian Nabi mengatakan di akhir, la tarkabunna sanana man kana qablakum, kurang tutup, ya, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan manusia sebelum kalian, ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Masya Allah. Jadi intinya intinya bahwa sebagian sahabat yang saat itu baru masuk Islam minta untuk dibikinkan pohon keberkahan, ya, sesuatu yang digantungi yang memiliki berkah kata mereka, dan itu diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paham ya? Dan diterangkan itu tidak benar, itu persis seperti perkelakuannya orang Yahudi, jangan sampai seperti itu, ya, dilarang oleh Nabi. Nah, pokok pembelajaran yang kita bisa ambil, yang pertama, bertabaruk dengan pohon dan batu adalah kesyirikan. Lihat ini, ketika Mekah berhasil ditaklukkan, maka banyak penduduknya yang masuk Islam. Sekelompok dari mereka ikut keluar bersama Rasul ke Hunain. Dalam perjalanan menuju Hunain, mereka melihat pohon bidara yang oleh orang-orang musyrikin disebut Dzatu Anwat. Orang-orang musyrikin biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, beriktikaf di sekitar pohon itu untuk mengagungkan dan mencari berkah dari pohon Dzatu Anwat itu. Nah, ketika mereka yang baru masuk Islam meminta pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibuatkan pohon seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, hal itu disebabkan mereka menyangka bahwa perkara tersebut dicintai oleh Allah, bukan sengaja menyelisih perkara Rasul. Jadi mereka karena tidak tahunya gitu,
Ya Rasul itu punya kayak gitu, kamu bikinkan dong gitu. Bikinkan kami yang semisal dong gitu. Tapi disebabkan oleh mereka baru masuk Islam, sehingga tersembunyi bagi mereka bahwa hal itu termasuk kesyirikan yang dilarang. Ini tolong kasih garis bawah. Tersembunyi bagi mereka ini artinya mereka tidak tahu, mereka belum paham bahwa itu termasuk kesyirikan begitu ya. Rasul pun mengingkari permintaan mereka dan menjelaskan bahwa permintaan tersebut termasuk kesyirikan. Beliau menyampaikan ucapan itu ya dengan ucapan Bani Israel pada Nabi Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Surat Al-A'raf ayat 138. Sungguhnya keduanya meminta untuk dibuatkan sesuatu yang akan disembah selain Allah. Kalau umatnya Nabi Isa minta dibikinkan apa? Patung sapi. Kalau umatnya ini tadi ya, maksudnya sahabat yang baru masuk Islam tadi minta dibikinkan dari pohon, yang satunya dari patung, yang satunya dari pohon ya, sama. Nah, maka di akhirnya dikatakan innakum qaumun tajhalun, kalian adalah kaum yang tidak paham ya. Maka dijelaskan oleh Rasul bahwa seperti dilarang, paham ya. Lalu bagaimana kalau bukan sama pohon tapi sama batu, sama keris, sama pusaka yang diyakini memiliki berkah dan sebagainya, itu semua juga sama hukumnya, tidak boleh. Tidak ada apapun ya yang memiliki keberkahan kecuali pakai dalil. Ingat di atas contohnya sesuatu yang memiliki dalil apa? Air zam-zam. Air zam-zam itu baru ada keberkahannya. Karena apa? Dalilnya jelas. Ya, kata Nabi SAW, ya inna ma zam-zam ta'mu ta'amin wa shifa, ya apa air zam-zam itu bisa mengenyangkan dan juga apa memiliki keberkahan untuk bisa menyembuhkan. Jadi kita pakai air zam-zam, tidak pakai yang lainnya. Sampai kemarin sudah saya ceritakan kan, batu Hajar Aswad pun itu tidak memiliki apa keutamaan. Kata Umar Ibn Khattab kemarin ya enggak, batu itu hanya batu saja, ini diletakkan di Ka'bah. Seandainya aku nggak melihat Rasul menciummu, aku nggak akan menciummu wahai batu. Tapi karena Rasul menciumnya, itu jadi apa? Sunnahnya begitu. Jadi yang dilakukan itu mengikuti Rasulnya, bukan meyakini batunya. Paham ya? Nah, sekarang orang-orang Jawa ya, orang-orang Indonesia kadang memiliki, oh itu katanya pohon keramat, oh itu katanya keris keramat, oh itu ya, ini keramat, itu keramat. Nah, ini tidak ada tuntunannya dalam ajaran Islam. Bahkan itu semua tuntunannya orang-orang Hindu. Ya, kalau nanti masuk insya Allah saya jelaskan ya. Termasuk sejarah kayak Wali Songo dan sebagainya. Wah ini keren kalau saya jelaskan langsung. Nah, kalau saya jelaskan lewat online ini nanti apa terlalu panjang. Ya, bagaimana kemudian apa diyakini. Ya nanti saya ceritakan insya Allah. Nanti saya diingatkan ya kalau kita ketemu di kelas. Insya Allah. Ya, bagaimana ada ceritanya sunan-sunan, nah itu yang benar bagaimana insya Allah nanti saya ceritakan insya Allah ta'ala. Taib ya. Kedua, nanti saya ditagih itu ya tentang kisah Wali Songo ya. Kenapa kok tertarik ya, karena saya memang lahiran Jawa Timur, kelahiran Tuban ya. Hanya mungkin 1 kilometer dari tempat makamnya Sunan Bonang ya. Jadi saya dulu sempat sering baca-baca dan sebagainya, tapi banyak sejarah yang keliru begitu. Nah, nanti insya Allah yang benar saya ceritakan kalau kita ketemu di kelas. Ditagih ya besok ya. Nah insya Allah. Kemudian yang kedua, peringatan dari bertaklid pada orang musyrikin. Rasul SAW mengabarkan tentang terjadinya kemusyrikan, kesyirikan pada umat Islam ini, sebagaimana telah terjadi pada umat-umat sebelumnya dari kalangan Yahudi dan Nasrani, di mana mereka meminta sembahan bersama Allah. Berita tersebut ya, bermakna celaan. Maksudnya Rasul kan di atas mengatakan ya innaha sunan. Terus di akhir Rasul mengatakan latar kabunna sanana man kana qablakum. Kalian itu wahai umat Islam akan mengikuti jalan-jalannya, sunah-sunahnya, kebiasaannya orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maksudnya kalimat Nabi itu bukan berarti suruhan, tetapi kalimat Nabi ini bermakna celaan. Nih tolong kasih garis bawah ya. Kenapa? Lihat nih, karena beliau mengucapkannya dalam rangka memberi peringatan. Dan sungguh telah terjadi kesyirikan pada umat Islam ini, sebagaimana yang telah beliau kabarkan. Hal ini termasuk salah satu tanda kenabian. Lihat, para penyembah kuburan di hari ini telah menjadikan kuburan sebagai sesembahan yang diibadahi
bersama Allah. Mereka beriktikaf di kuburan itu, mengusap-ngusap kuburannya dalam rangka mencari keberkahan kuburan tersebut. Mereka menyerahkan sedekah, nazar, serta meminta pemenuhan kebutuhan pada kuburan itu sebagaimana mereka meminta kepada Allah Ta'ala. Seperti ini dulu sering saya lihat karena saya pelaku, maksudnya melihat orang langsung melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu karena saking dekatnya dengan situs yang saya ceritakan tadi, ya. Jadi itu semua kesirikan. Walhamdulillah saya dari dulu, ya, walhamdulillah termasuk saya merasa dijaga oleh Allah Ta'ala. Saya lihat itu tetangga-tetangga, bahkan ada saudara ngajak ke situ keliling-keliling tawaf, kuburannya itu di tengahnya gini, keliling dulu tawaf begitu, muter-muter itu 7 kali, baru nanti sholat. Di sini ada Al-Quran, di sini ada sejadah, sholatnya nanti di sini nih. Nah, menghadap kiblat plus menghadap kuburan. Nah, itu benar-benar saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya alami. Kayak saya kecil dulu, saya SMP pun juga seperti itu, melihat. Kalau saya waktu SMP dulu kan, kalau pas di sana kan di pesantren, ya, jadi apa ya, alhamdulillah ketika melakukan kegiatan itu saya tidak mau, ya, alhamdulillah, ya. Jadi saya hanya melihat aja dari agak kejauhan gitu, itu orang ngapain itu, nanti serius sekali dan sebagainya. Padahal kalau ke masjid jarang, tapi kalau ke kuburan semangat. Nah, itu semua, ya, bentuk kesyirikan yang dilakukan umat Islam. Lalu yang ketiga, pembelajaran yang ketiga, sebab-sebab terjadinya tabaruk yang dilarang. Ya, di antara sebabnya adalah yang pertama, kebodohan tentang tauhid dan hal yang menghilangkan tauhid, ya. Dan hal itu bertentangan dengan tauhid. Jadi mereka tidak tahu kalau ternyata, ya, ibadah di kuburan itu dilarang. Sholatnya di sini, ya, itu ternyata dilarang. Baca Qurannya di sini. Ya, nanti ada juru kuncinya, nanti di sini ada pintunya. Oh, kuburannya ini ditutup dengan apa? Lebih bagus daripada kamar antum, ya. Ada apa namanya? Ada kordennya, ada kelambunya, dan wangi sekali, masya Allah, ya. Nanti ada juru kuncinya. Nanti kalau keluar ngasih sedekah ke juru kuncinya, ya. Jadi apa namanya? Seperti itu. Ternyata banyak yang melakukannya karena tidak tahu. Ya, sebab yang kedua, sikap hulu terhadap orang soleh, ya. Jadi mereka mengira, ya, Sunan Bonang yang dikuburkan di situ, ya, Sunan Bonangnya nggak salah, Sunan Bonangnya orang soleh, dan ada sejarah bahwa, ya, Sunan Bonang itu orang yang lurus agamanya, ada sejarahnya. Tetapi yang salah adalah siapa? Yang mengkultuskannya ini, hulu terhadap Sunan Bonangnya. Saya kasih contohnya, ya. Nah, hulu terhadap orang soleh yang telah meninggal. Lalu yang ketiga, sebabnya tasyabuh dengan orang kafir. Seperti ini, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani udah biasa bikin gereja, bangun tempat ibadah dari kuburan itu biasa. Jadi di suatu kuburannya dibikin gereja itu biasa. Nah, umat Islam qadarullah masyafa'al ngikuti. Lalu yang keempat, sebab terjadinya kesyirikan dan tabaruk melalui tabaruk seperti ini, ya, adalah karena pengagungan terhadap peninggalan-peninggalan dan adanya keyakinan bahwa peninggalan itu memiliki berkah. Lihat seperti Gua Hira yang Nabi dulu pernah beribadah di dalamnya, dan kamar-kamar Nabi yang dikuburkan padanya. Ya, lihat Gua Hira itu, kalau antum sampai sono, banyak tulisan orang-orang Indonesia tuh, ya. Pernah ini, pernah itu. Sampai heran nih, wong-wong ki tidak menghargai begitu. Bahkan di Gua Hira, di Jabal Rahmah, di puncaknya itu isine oret-oretan. Oret-oretannya bahasa Indonesia. Dan nah itulah, ya, apa keyakinan yang keliru, ya, bahwa tempat-tempat itu, ya, sesungguhnya tempat biasa, tidak memiliki apa-apa. Lihat, adapun Hajar Aswad tidak boleh untuk mencari berkah dengannya, tapi kita beribadah pada Allah dengan mengusap dan menciumnya. Umar Ibnul Khattab mengatakan, sungguh aku mengetahui bahwasanya engkau, Hajar Aswad, engkau hanya sebuah batu yang tidak bisa memberi manfaat dan bahaya. Seandainya aku tidak melihat Rasul menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, tidak boleh melampaui batas dengan apa yang telah disyariatkan, yaitu sekedar mengusap dan menciumnya. Maka tidak boleh bagi siapapun mengusap Hajar Aswad kemudian mengusapkan tangannya ke seluruh badannya dan anaknya. Ini tidak boleh,
ya hanya sekedar karena melihat Hajar Aswad itu memiliki keutamaan, maksudnya Hajar Aswad itu ya diusap dan dicium oleh Rasul, kita mengikuti Rasulnya, bukan meyakini Hajar Aswadnya memiliki berkah dan sebagainya, paham? Maka tidak boleh mengusap-ngusapkan ke orang dan sebagainya ini. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari agamanya, mengenal tauhid dan syirik, supaya tidak terjatuh pada perkara yang merusak akidahnya. Ya sampai sini ya. Tolong dikerjakan, dihafal dalilnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.